Pemirsa, di bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk berbenah diri dan juga mendekatkan diri kepada Sang Holik, seperti yang dilakukan sejumlah anak pang dan anak jalanan yang kini menjadi santri di Pondok Pesantren Tasawuf Underground yang berada di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di tangan Ustadz Halim Ambia, anak-anak pang yang sering terlihat di jalan kini menjadi santri dan juga mendalami ilmu agama sejak 2 tahun silam. Ya, tidak hanya pelajaran agama, mereka juga diajarkan sejumlah keahlian seperti membuka usaha laundry, berdagang sablon kaos yang nantinya bisa dipraktikkan kembali jika mereka kembali ke rumah dan menjalani kehidupannya. Berdirinya pesantren ini berangkat dari rasa keprihatinan pencetus dan juga pendiri pesantren underground tasawuf yang melihat banyaknya anak pang dan anak jalanan terlunta-lunta dan bahkan terjerumus ke banyak hal yang negatif. Nah, seperti apa sih pesantren anak pang ini atau tasawuf underground ini? Karena cukup inspiratif ya, selain juga diajarkan mengenai agama Islam, tetapi juga diajarkan bagaimana untuk menjadi wirausaha. Betul. Nah, sekarang kita bergabung dengan rekan Yasin Idris di sana yang akan memberikan informasi mengenai pesantren anak pang ini ya. Pagi Yasin, gimana kondisi di sana? Boleh cerita kepada kami gimana sih sebenarnya pesantren anak pang ini? Ya, Bayu Ratih, tadi sepintas pada saat tiba di lokasi ini tidak melihat seperti pondok pesantren pada umumnya. Biasanya seperti ada kubah masjid, kemudian lokasi yang luas. Pada saat tiba ini karena lokasinya ada di ruko seperti itu, jadi saya melihatnya seperti pusat bisnis dikarenakan plang di depan itu ada tulisan laundry, kemudian juga di situ ada sablon seperti itu. Memang ternyata di lantai 1 itu dibuka sebagai pusat bisnis. Selain tadi sablon, laundry, mereka ini juga dididik untuk menjadi seorang wirausahawan sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sini sehingga dapat mengisi waktu-waktu mereka. Nah, ini saya berada di lantai 2, beginilah gambaran lokasi pondok pesantren Tasawuf Underground ini. Sebetulnya sangat unik sekali, ini dapat dikatakan konsepnya seperti modern industri gitu, dan ini juga adalah karya dari anak-anak yang menuntut ilmu di pesantren Tasawuf Underground ini. Nah, ini saat ini sedang ada proses pembelajaran pengajian pada pagi hari sebagai salah satu rutinitas yang dilakukan di pondok pesantren Tasawuf Underground ini. Kalau kita lihat ini kurang lebih pesertanya ada lebih dari 10 orang. Ini biasanya lebih, tapi karena ada berbagai macam kegiatan sehingga tidak bisa ikut semuanya. Kemudian kalau kita lihat lagi suasana di sini, di lantai bawah saat ini aktivitasnya sudah mulai bekerja seperti itu dikarenakan ada bisnis laundry sehingga mereka juga beberapa yang menuntut ilmu di sini juga mendapat bagian. Ada yang biasa pada pagi hari mengerjakan mencuci baju untuk laundry, nanti bergantian dengan tim yang lainnya seperti itu. Nah, saya nanti akan mengajak berbincang dengan pengasuh pondok pesantren Tasawuf Underground ini. Dia adalah Ustadz Halim Ambia. Saya minta izin dulu sebentar dikarenakan saat ini masih ada proses pembelajaran. Bahkan tadi kalau saya amati, Bayu Rati, ini sangat dapat menggugah hati seperti itu dikarenakan mereka ini kalau kita lihat dari sisi identitas bertato, kemudian rambutnya gondrong, biasa kita temui di pinggir jalan, tapi usaha mereka untuk belajar mengaji ini cukup panjang sekali. Bahkan mereka tidak bisa terus mengulang-ulang seperti itu. Nah, ini kita berbincang kepada Ustadz Ambia. Ustadz Ambia, boleh izin Ustadz untuk berbincang sedikit? Ini kita sudah bersama dengan Ustadz Ambia. Ustadz, ini sangat menginspirasi sekali. Tadi kami menyaksikan bagaimana perjuangan mereka untuk belajar mengaji. Ini sebetulnya awal mulanya seperti apa sih bisa terbentuk ini, Ustadz? Jadi ini proses panjang ya, karena mendekati mereka harus secara pribadi, harus pelan-pelan. Setelah sudah terhimpun, baru kita adakan kegiatannya. Jadi pendekatannya memang harus pendekatan secara personal. Ya. Gitu. Awalnya ya mereka ada yang ketemu di jalanan, ada yang tidur pasar, ada yang di kolong jembatan, dengan rangkaian kegiatan yang kita buat. Ada pula yang datang sendiri karena sekarang sudah ada pondok secara definitif di sini.
Dan anak-anak yang sudah ada di sini membantu saya melakukan rekrutmen. Jadi ini mantan-mantan anak pang, mantan anak jalanan ini membantu saya melakukan pendekatan kepada anak-anak muda yang masih ada di jalanan. Karena mereka sekarang sudah bergabung dengan kita, ikut mengaji, tapi juga mereka punya usaha. Seperti tadi yang disaksikan di bawah, kita ada laundry kiloan, ada laundry sepatu juga ada. Lalu kita punya angkringan kopi di malam hari, ada sablon digital, sablon cukil. Jadi sablon menggunakan cukil dari kayu ke papan di triplek diukir, lalu kita kasih tinta, kita bikin kaos-kaos dari sablon ya. Begitu. Ustaz, artinya juga buat penghasilan mereka ya, sehingga mereka juga tidak kembali ke jalanan seperti itu ya. Betul. Jadi kita tidak hanya mengenalkan mereka pada pendidikan agama. Karena itu kita menyebut program ini sebagai program pengenalan peta jalan pulang. 1, jalan pulang kepada Allah, 2, jalan pulang kepada keluarga. Jalan pulang kepada Allah dengan pendidikan rohani. Misalnya dengan pengemblengan zikir, sholat, agar mereka melepaskan diri dari narkoba dan tahu tugas kehambaan untuk menyembah kepada Allah. Lalu yang kedua, jalan pulang pada keluarga dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sekarang anak pang lulus misalnya dari paket C, sekarang sudah ada yang melanjutkan kuliah, ada yang ambil ilmu hukum. Nanti kelak kita doakan supaya dia menjadi pengacara bagi anak pang dan anak jalanan begitu. Amin ya, tentunya dengan semua upaya tadi. Nah Ustadz, yang ada di pikiran saya tentunya kalau kita lihat mereka dari jalanan, kemudian pergaulannya tentunya kita tahu sendiri bagaimana di perjalanan. Lah ini seperti apa tantangannya untuk mendidik mereka Ustadz? Oh, jadi di lembaga pendidikan formal biasa pun jelas kesabaran dibutuhkan, apalagi ini anak-anak istimewa. Jadi ya dibutuhkan kesabaran. Tapi pada hakikatnya ada keinginan dari mereka sendiri yang untuk berbenah, untuk berhijrah, untuk kembali ke pangkal jalan. Nah, poin itu sebetulnya yang kita cari. Gitu. Terima kasih banyak Ustadz Halim atas informasinya untuk pemirsa TV One. Tentunya kita doakan bersama semoga teman-teman yang mengejar pendidikan agama di sini kemudian wirausaha dapat sukses, kemudian dibukakan jalan untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik, yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Tentu sekali lagi tadi Ratih, pemirsa dan juga Bayu sangat sangat menggugah hati melihat perjuangan mereka. Berkali-kali mereka melafazkan ayat suci Al-Quran, terus belajar mengaji meskipun tidak bisa. Ini kalau kita lihat sangat inspiratif sekali. Jadi kita juga tidak boleh menilai seseorang dari fisiknya saja. Kalau kita lihat mereka dari fisiknya memang seperti ini, tapi upaya mereka untuk mendekatkan kepada Tuhan sangat cukup besar. Sementara itu, Bayu dan Rati yang dapat saya kabarkan langsung dari lokasi ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten mengenai pesantren anak pang. Apa tadi pesantren tasawuf underground gitu ya. ya. Jadi ini sungguh menginspirasi untuk kita semua, di mana di bulan suci Ramadan kita sama-sama berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Bahkan tidak hanya kemarin lansia, ini juga ada anak-anak pang.